Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hamzah dari kelas 11 Farmasi B SMK Negeri 8 Batam. Kali ini saya akan bahas tentang kemampuan dasar kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan hal baru atau memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kemampuan dasar kewirausahaan digunakan untuk yang pertama menghasilkan produk dan jasa baru. Itu digunakan kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk menciptakan sebuah barang atau sebuah jasa yang baru. Menghasilkan nilai tambah. Hal ini juga dibutuhkan kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk menciptakan nilai tambah, karena itu tercipta dari kreativitas kita sendiri. Yang ketiga, merintis usaha baru. Untuk merintis usaha baru, kita harus memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, optimis, dan selalu mencari peluang, dan berkomitmen kepada produk yang kita jual atau usaha yang kita jalani. Yang keempat, melakukan proses atau teknik baru. Belakangan ini lagi viral diagonal coffee. Itu merupakan salah satu teknik baru untuk minum kopi. Sulit, tapi kenapa banyak peminatnya? Karena penampilannya lebih menarik dan lebih mewah dengan harga yang terjangkau, dan kita sendiri bisa bikin di rumah. Itu merupakan salah satu teknik baru. Itulah yang dinamakan inovasi dan kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir, mengembangkan organisasi baru. Itu merupakan di bidang jasa baru. Kita dalam sebuah kelompok, kita bisa untuk berkreativitas dan berinovasi supaya organisasi kita ini lebih maju. Contohnya kayak di pramuka, mungkin kemarin-kemarin nggak dikenal sama orang-orang, jadi kita ikut event, untuk kita bikin event sendiri biar dikenal sama orang-orang di luar sana, dan menambah pengalaman juga. Kemampuan dasar dari kewirausahaan tersebut adalah modal, baik itu ide, visi yang jelas, komitmen yang kuat, modal berupa uang maupun waktu. Modal-modal yang lainnya seperti pengetahuan tentang usaha. Kita ambil ide atau kita ambil tema toko kue. Kalau kita bikin usaha toko kue, berarti kita harus bisa bikin kue, bisa berimajinatif dan inovasi yang tinggi untuk kedepannya, dan memiliki imajinatif. Kita bikin teknik baru, kita umpamanya kita bikin toko kue dan kita bikin dessert box. Kemarin belakangan ini juga viral dan banyak peminatnya. Itu merupakan salah satu imajinatif. Itu lebih jauh terjangkau harganya, lebih enak, walaupun kesannya kayak mewah tapi dengan harga terjangkau. Itu merupakan imajinatif. Yang ketiga, pengetahuan teknik. Kalau kita membuka usaha toko kue, berarti kita harus tahu tata cara bikin kue dan tahu apa yang harus dimasukin dulu, telur dulu, terigu, gula, dan lain-lain. Kalau tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan aturan tata cara bikin kue, bisa jadi kuenya banter dan mengakibatkan kita rugi. Yang kelima, berkreasi. Mungkin ya saya bilang tadi, kita bisa bikin mungkin toko kuenya yang kecil-kecilan aja, dan kita bikin dessert box. Dessert box itu merupakan salah satu kreasi, karena kan sebelumnya orang taunya kue itu kue bulat aja, terus pas ulang tahun nanti ada pernak-perniknya, ada coklatnya, ada permennya, dan sekarang ada tuh namanya dessert box. Dessert box itu di bawahnya cake, terus dikasih krim, terus cake lagi, terus nanti di atasnya dikasih topping. Bagus, memiliki pandangan jauh ke depan. Kalau sekarang toko kue kita laris, kita tidak boleh lengah dan tidak boleh berhenti berkreasi. Umpamanya toko kita udah rame, cuman
kita nggak tahu ke depannya gimana. Jadi kita setiap bulan atau setiap 3 kali sebulan atau berapa minggu kita hadirin variasi baru di produk kita. Umpamanya di sebuk yang pertama cuman kita jual rasa coklat, tapi nantinya kemarin 1 bulan berikutnya kita kasihlah variasi coklat, atau di atasnya dikasih topping buah, permen, coklat, dan lain-lain, agar peminat di toko kita itu nggak bosan sama produk kita dan bisa kepake sampai jauh. Kita lebih utamain kualitas dibanding keuntungan. Karena kalau kualitas kita bagus, orang kedepannya bakalan ingat, oh tokoku yang enak di mana sih? Di sana. Jadi turun temurun mereka bakalan langganan di toko kita, dan itu merupakan pandangan jauh ke depan dan memperhitungkan keadaan di masa yang akan datang. Sesuai yang saya bahas sebelumnya, kita harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Karena di masa yang akan datang mungkin bakalan banyak toko-toko kue yang serupa dengan kita. Karena mereka nengok kita sukses, mungkin mereka juga tergiur buat buka usaha seperti kita, dan mungkin ada variasi yang baru di mereka yang lebih bagus. Nah, itu yang akan kita jaga. Jadi kita harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi juga, agar persaingan kita nanti itu kan banyak, jadi kita nggak tersaingi, dan kita di masa yang akan datang juga tetap berjaya dan makin banyak pelanggannya. Dan yang terakhir, komunikasi dan pergaulan. Jadi kita itu sama toko-toko lain atau pembisnis lain, kita harus sama-sama sharing biar kita makin punya kreativitas dan ide yang baru. Untuk mendapatkan ide-ide itu kita perlu masukan dari orang lain, makanya kita harus sharing sama yang lain. Kompetensi kewirausahaan. Yang pertama, mengetahui usaha yang dilakukan. Yang kedua, pengetahuan dasar tentang bisnis. Gak mungkin dong kita jualan kue terus kita cuma tahu tentang buat kopi. Dan sikap yang benar. Kalau ada pelanggan yang komentar atau komplain, itu kita harus mencari kebenarannya, salahnya di kita atau salahnya di konsumen. Jadi kita harus cari kebenarannya, gak boleh asal saya bikin produk saya kayak gini kok, saya pakai bahan-bahan saya sendiri kok untuk membela diri sendiri. Tapi kita harus cari kebenarannya dan memiliki modal yang cukup, seperti tenaga, uang, tempat, maupun mental. Contohnya mungkin kita difitnah sama pesaingan lain, kita harus kuat mental. Jadi kalau mau buka usaha itu gak cukup dengan uang, tapi juga dengan waktu, tempat, dan mental. Pengelolaan uang. Umpamanya untungan bulan ini tuh banyak kan, cukupilah buat menutupi modal. Duit untung ini kita jangan gunain dulu mau beli mobil lah, mau beli akses, pokoknya kita jalurkan lagi ke yang lain. Umpamanya kalau untungnya banyak, ya udah kita tambah variasi yang baru atau kreativitas dan inovasi yang baru di produk kita. Pokoknya uang yang dapat itu kita jadikan uang lagi. Terus pengaturan waktu dan perencanaan. Perencanaannya itu kita kedepannya harus gimana. Gak mungkin kan mungkin kedepannya bakalan banyak pesaing-pesaingan kita yang lain, banyak pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi kita harus mikir ke depan bagaimana kemajuan dari produk kita dan kepuasan pelanggan. Jadi kalau kita buka usaha itu, kalau dari awal kita itu nggak usah kayak ngambil untung lah, ngambil ini, kita tuh puasin pelanggan aja. Lebih baik tidak mengambil untung banyak tetapi memiliki pelanggan yang tetap atau langganan ke produk kita. Itu lebih jauh bermanfaat dan lebih jauh praktis, lebih jauh untuk kedepannya itu lebih baik gitu. Karena kan kalau cuman untuk mendapatkan uang aja,
Mungkin di masa yang akan datang pesaing yang lain bakalan lebih bagus dari kita, tapi kalau dari awal kita udah memberikan pelayanan yang bagus, memberikan produk yang bagus, jadi orang itu bakalan langganan sama kita. Dan berikutnya, strategi secara bersaing. Kita harus paham pesaing kita seperti apa dan kita sendiri seperti apa, karena kita nggak akan tahu ke depannya bagaimana. Mungkin persaingan sama yang lain bakalan banyak gitu. Dan membuat aturan, kita bikin aturan di produk kita sendiri. Nah, selain kemampuan dasar dan kompetensi kewirausahaan, ada juga pengalaman. Yang pertama, bidang perencanaan. Kalau kita jualan kue, berarti kita harus tahu taktik bikin kue gimana, kita harus tahu kelangsungan bisnis kita gimana, kita harus tahu cara untuk menjualnya gimana, peluang-peluangnya gimana. Kita harus rencanain dari awal. Jadi kita harus memiliki inovasi tinggi. Terus menentukan pasaran cocok. Ini contohnya, kalau kita jualan kopi di daerah yang panas, orang nggak bakalan beli. Terus kalau kita jualan es krim di daerah yang dingin, orang juga nggak bakalan beli. Yang cocok itu umpamanya di daerah puncak, itu kita jualan kopi, jualan yang anget-anget, kan kayak susu jahe, kopi tumbuk, dan lain-lain. Dan bidang keuangan. Jadi bidang keuangan ini kita harus pandai memikirkan atau menghitungkan uang, laba dan ruginya. Gak mungkin kan kita keluarin duit tapi gak ngelaba ke kita. Sama aja dong, bohong. Kita udah modalin usaha kita itu dengan duit, tenaga, tempat, dan mental, tapi gak ada labanya, percuma dong. Dan yang terakhir, mengembangkan hubungan personal. Kita harus menjalin hubungan dengan pengusaha yang lain dengan sehat. Jadi kita itu saling sharing-sharingan dan lain-lain sebagainya. Segitu yang dapat saya pahami. Sekian, terima kasih. Dadah.